وعلى آله نجوم الاهتداء وأصحابه مصابيح الاهتداء ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وفي برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, pemberi syafaat untuk kita, Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir maupun yang menyimak melalui streaming dimanapun berada, Allah golongkan kita menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa dan harapan agar nanti di hari kiamat kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pertolongannya, syafaatnya, dan bisa masuk ke dalam surga bersamanya. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ayahanda Bapak Kepala SMK Telkom Dr. Dadu, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat, juga Dewan Guru SMK Telkom Jakarta, dan juga siswa dan siswi SMK Telkom Jakarta, semua mudah-mudahan Allah beri panjang umurnya, Allah beri kesehatan, Allah beri perlindungan, Allah jauhkan kita dari segala penyakit, dari segala hal yang buruk. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali bisa memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini kehadiran saya yang ketiga ya dengan SMK Telkom. Makanya waktu dikabarin saya langsung senang. Oh, alhamdulillah ya, ada pengajian lagi di SMK Telkom, saya diberi kesempatan untuk bisa hadir. Senang. Cuma memang nuansanya sedikit berbeda. Biasanya saya interaksi sama siswa-siswi di dalam gedung yang besar, namun kali ini kita melalui online. Tapi insya Allah tidak menjadi pembatas untuk kita bisa berzikir bersama, berdoa bersama. Dengan penuh harap kita berkumpul, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat setiap kesulitan dari kita. Masa-masa sulit kita cepat berlalu dan Allah berikan pertolongan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Bicara tentang peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah malam yang paling membahagiakan untuk Rasulullah. Jadi kalau kita tanya kapan waktu yang paling bahagia untuk Rasulullah, adalah malam Isra dan Mi'raj. Mengapa? Sebab Rasulullah berjumpa dengan Allah. Perjumpaan yang indah yang belum pernah ada satupun makhluk diberi kesempatan itu. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kisah Isra Mi'raj, ketika malaikat Jibril mengantar Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke 7 lapis langit, sampai ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril berhenti dan mengatakan, majulah engkau wahai Muhammad. Nabi bertanya, kenapa engkau tidak ikut maju bersama? Dijawab, inna lahu maqam ma'lum, sesungguhnya semua punya kedudukan yang terbatas, saya hanya diizinkan sampai di sini. Artinya yang boleh berjumpa dengan Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah satu-satunya makhluk yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa, ya, untuk berbicara langsung, melihat, menatap. Makanya hal yang paling indah kita pelajari dalam hadis, hal yang paling indah nanti di akhirat itu bukan surganya. Surga indah, surga itu baik, bagus, indah, nikmat. Tapi yang paling indah itu kenikmatan dalam surga adalah kita bisa memandang Allah. Nikmat yang nanti akan kita rasakan, mudah-mudahan kita semua jadikan ahli surga. Amin ya rabbal. Nah, kalau bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, malam atau hari yang paling membahagiakan adalah malam kelahiran Rasulullah. Kenapa?
Karena kita tahu Islam berkat Rasulullah. Kita beriman dengan perjuangan Rasulullah. Adanya Rasulullah, adanya tauhid, adanya Rasulullah SAW, adanya ajaran yang mulia ini. Jadi malam paling bahagia untuk kita adalah malam lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya malam Isra Mi'raj, malam yang paling membahagiakan untuk Nabi, kita peringati. Tujuannya apa? Karena kita juga ingin ambil andil untuk membahagiakan Nabi. Kita ingin ikut bersama untuk membahagiakan Nabi. Pelajarannya kita petik. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, Nabi itu sedang mengalami masa-masa sulit. Masa sulit Nabi SAW itu di Baiqat 3 tahun sebelumnya. Tidak boleh masuk ke perkemahan Nabi SAW untuk makanan, minuman, sampai Nabi kelaparan. Sampai ada di antara sahabat kelaparan, mereka makan daun-daunan, pohon-pohon dimakan oleh para sahabat, saking kelaparan. Ya, kita alhamdulillah di lockdown baru setahun ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita harus lebih bersabar. Ujian Nabi SAW jauh lebih berat. Dan masa itu masa yang panas. Nabi ditinggal di satu gurun, di lembah. 3 tahun Nabi di Baiqat. Bukan hanya itu, ketika Nabi SAW berdakwah, Nabi dipukuli di depan Ka'bah sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga pingsan. Bukan hanya itu saja, ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah, Nabi dilempari kotoran unta. Jadi kalau disebut sebelum Isra Mi'raj itu yang membahagiakan hati Nabi itu, Nabi mengalami masa sulit. Apa hikmahnya, pelajarannya? Sebagaimana Allah katakan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan Allah akan berikan kemudahan. Makanya setelah Nabi dalam keadaan krisis, sulit, sedih, sakit, Nabi SAW disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy masa itu, Allah beri satu hadiah, anugerah, kebahagiaan, yaitu diangkatnya Nabi SAW memperjalankan Isra dan Mi'raj. Sama seperti kita peringati hari Isra Mi'raj hari ini bersama-sama setelah banyak kesulitan yang kita lewati. Siswa-siswi banyak kesulitan yang dilewati, masyarakat negeri kita, bahkan seluruh dunia, mereka dalam keadaan sulit. Kita mohon pada Allah, sebagaimana Allah memberikan kebahagiaan setelah kesulitan yang dihadapi Nabi, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan untuk kita dan umat Nabi Muhammad SAW setelah kesulitan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dari Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang memang tidak masuk dalam akal kita, bahkan teknologi pun belum mampu menemukan. Perjalanan yang ditempuh oleh Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita baru bicara Isra-nya dulu, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana perjalanan ini ditempuh kurang lebih 1250 km. Kira-kira dari sini kemana 1250 km? Kurang lebih sampai ke Jember insya Allah. Ya 1250 atau ke Bali atau kemana? Jawa Timur paling ujung, Banyuwangi mungkin ya. 1250 km ditempuh oleh Nabi SAW dalam masa yang sedikit. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan tempat tidur Nabi belum berubah. Nabi keluar, Nabi kembali, itu tempat tidurnya masih belum berubah. Kalau kita bilang kayak bangku saya habis dudukin, turunnya, kempesnya ya masih belum berubah. Sampai ada dalam riwayat angetnya, kita kan kalau duduk di satu tempat ada anget, suhu tubuh kita nempel, itu belum hilang angetnya, dan Nabi SAW sudah kembali lagi. Ini subhanallah. Memang kalau dalam pemikiran akal tidak akan masuk, tidak akan bisa. Toh kita dari sini kurang lebih kemana? Ke Banyuwangi, dari Jakarta ke Banyuwangi, jarak yang jauh, ditempuh kalau pakai kendaraan mobil saja bisa 1 hari, bisa lebih dari 14 jam. Ya, sedangkan Nabi SAW menempuhnya sebentar, sejenak. Bukan hanya itu saja, jaraknya tersebut kalau ditempuh dengan pesawat yang paling canggih, katakan sekarang jet F-16, ya, itu kata orang-orang peneliti bisa ditempuh dengan 2 jam. Itu pesawat yang paling tercepat, paling tercanggih. Jadi tidak akan masuk ke dalam akal pemikiran kita. Makanya kalau kita berbicara Isra dan Mi'raj, sulit untuk kita berbicara dengan akal, namun kita berbicara dengan iman.
kepercayaan, dengan keyakinan kita. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dijuluki As-Siddiq, orang yang terpercaya. Mengapa? Sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini punya keimanan. Qad faza siddiqu bitasdiqin lahu wa bil urudi sidqu wa fa'ahu. Telah menang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanannya. Sebab dia percaya kepada Rasulullah di saat orang-orang kafir Quraisy setelah Rasulullah menceritakan bahwa saya semalam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian apa? Orang-orang kafir Quraisy tidak percaya, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika ditanya, saya percaya. Jangankan dengan perjalanan ini, saya percaya dengan perkara surga. Saya percaya dengan perkara langit yang saya belum pernah melihat. Masjidil Aqsa saya pernah melihatnya, saya pernah menempuhnya, tapi dengan surga saya belum pernah menempuhnya. Tapi saya beriman dan saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya pelajaran juga yang terpenting untuk kita memperingati Isra Mi'raj adalah menambah kepercayaan kita, menambah keyakinan kita, dan menambah keimanan kita kepada Allah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau berbicara akal nggak akan mampu. Saya kasih contoh. Jalan yang ditempuh Nabi bukan hanya perjalanan dunia saja. Nabi menempuh perjalanan dunia dan akhirat. Perjalanannya dunia dan akhirat. Ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan dunia. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, ini udah perjalanan akhirat. Bukan lagi perjalanan dunia lagi. Nabi SAW sampai berjumpa dengan Allah. Nabi SAW sampai mampir di surga, mampir di neraka, melihat bagaimana ahli surga, melihat bagaimana ahli neraka. Ini perjalanan yang luar biasa. Perjalanan bukan hanya dunia saja, dunia akhirat. Saya kasih contoh, ditempuh oleh Nabi sebentar. Contoh, mungkin ada 2 siswa dari sini, ya, atau 2 siswi dari sini, nanti mungkin menginap di rumah temannya. Bilang gini sama temannya, kamu tidur dari jam berapa? Dari jam 10 malam sampai jam 5 subuh. 10 malam sampai jam 5. Berapa jam itu? 7 jam. Dari jam 10 sampai jam 5, 7 jam. Tapi bilang sama temannya, kamu jangan tidur ya, 7 jam kamu jangan tidur. Awas, kamu terjaga, saya tertidur. Salah satunya tidak tidur, salah satunya tidur. Nah, nanti setelah sampai jam 5, yang tidak tidur membangunkan yang tidur. Bilang sama yang tidur gini, gimana tadi tidur? Ya, lama enggak? Pasti dia akan jawab, baru sebentar, barusan tidur udah dibangunin lagi. Ya udah jam 5, udah waktunya bangun. Tapi ditanya sama yang tidur, lah kamu gimana yang terjaga? Apa baru sebentar? Saya 7 jam nih, melek mata saya. Ini kalau ada kuaci 5 bungkus sudah habis ini kuaci. Ya, lama. Ini baru bicara alam nyata dengan alam tidur. Disebutnya alam naum, alam yaqadzah. Kita alam yaqadzah ini alam nyata nih. Dengan alam tidur saja berbeda. Makanya disebut tidur itu dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi, mi'rajur ruh. Mi'rajnya ruh kita. Kalau kita tidur tuh ruh kita seakan-akan mi'raj, naik. Ya, makanya kita kadang nggak sadar kita tidur, apa yang kita mimpikan, apa yang terjadi. Kadang-kadang merasa dalam tidur hal yang nyata, tapi paling banyak kita merasa tidur itu terasa cepat. Ya, tidur itu terasa cepat. Padahal yang tidak tidur merasakanlah lama. Apalagi kalau kita berbicara tentang alam dunia dan alam akhirat. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, 1 harinya di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Ini adalah bicara kuasa Allah. Makanya Allah sebut dengan kalimat tasbih, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Dimulai dengan kalimat tasbih. Kenapa? Maha suci Allah. Bersihkan dulu, sucikan dulu yang ada dalam pemikiran manusia yang tidak akan sampai kepada hal tersebut. Karena berbicara linuriyahu min ayatina, karena Allah memperlihatkan tanda kebesaran Allah, keagungan Allah yang kita manusia biasa tidak akan mampu sampai pada hal tersebut. Jadi kalau bicara Isra Mi'raj, bicara tentang kuasa dan kebesaran Allah perlu dengan keimanan.
kita hanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita menggunakannya hal yang mampu kita bisa gunakan. Jadi kita nggak perlu memikirkan sampai bagaimana proses perjalanan, dengan apa Nabi SAW berjalan. Ini sulit, nggak masuk akal. Tapi akal, ini yang ingin saya sampaikan khususnya kepada siswa-siswi SMK Telkom Jakarta. Akal yang Allah berikan ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan. Anugerah terbesar. Ketika Nabi Allah Daud bertanya kepada Allah, apa yang Allah berikan yang paling istimewa dari manusia, itu adalah akal Allah. Akal kita ini hal yang paling mulia. Mohon maaf, dua dari manusia, dari kita, kalau hilang hancur hidup kita. Dua hal kalau hilang dari kita hancur. Pertama, manusia kalau hilang akalnya hancur. Ada orang hilang akal, kita sebut apa? Gila. Yang kedua, orang kalau hilang agamanya. Orang kalau hilang agamanya pun disebut gila. Dia tidak sholat, dia tidak ibadah, disebut gila. Nah, ini dua hal, jangan sampai hilang dari diri kita, akal dan agama. Hancur hidup kita. Orang yang tidak punya agama, mereka melakukan hal yang mereka mau, tidak dibatasi dengan kedisiplinan, tidak dibatasi dengan kebaikan. Hal yang baik, hal yang tidak baik mereka lakukan, yang halal, yang haram mereka lakukan, karena tidak memiliki agama. Tapi kita, Allah pilihkan dengan agama untuk kita selalu melakukan yang baik, dan Allah jadikan akal juga untuk kita bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Makanya apa yang ingin saya sampaikan, pelajaran, pegang teguh pelajaran ini, gunakan akal kita untuk selalu berpikir hal yang baik dan untuk melakukan hal yang baik. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan akal kita. Ya, kalau sudah diberikan oleh Allah, ayo kita gunakan. Ini akan datang bulan suci Ramadan, kita gunakan akal kita sambut, kita persiapkan diri, memperbanyak ibadah. Nah, ini kan dibantu dengan akal pemikiran. Kalau manusia nggak mau berpikir, nggak mau merenunginya, ya sudah. Ramadan datang, besok Ramadan lagi, tahun depan Ramadan lagi, tahun berikutnya Ramadan. Seakan-akan waktu itu berjalan dah biasa saja. Nah, akalnya mereka gunakan untuk yang baik. Nah, pesan dari ini yang lebih saya ingin sampaikan, gunakan akal kita untuk berpikir hal-hal yang baik, terfokuskan atau terarahkan kepada hal-hal yang baik. Mohon maaf siswa-siswi, ini ucapan dari hati saya, jangan habiskan akal kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi jangan habiskan akal kita, habis hari-hari kita hanya untuk game kita. Berapa banyak pemuda-pemudi yang waktunya habis untuk game. Mereka nggak main game, mereka nonton video YouTube atau apa, nanti tertawa sendirian. Pernah lihat orang megang handphone tertawa sendirian? Saya sering lihat. Bahkan kemarin saya sholat maghrib sama ibu saya. Lagi sholat maghrib, tiba-tiba di samping jendela kamar ibu saya di atas ada yang ketawa. Ibu saya tanya, siapa nak? Siapa yang tertawa maghrib? Kata ibu saya. Saya bilang tunggu sebentar Umi, saya panggilnya Umi. Saya buka jendela, ternyata memang tetangga saya balkonnya nggak jauh dari kamar ibu saya. Ternyata dia lagi nonton video YouTube. Begitu mungkin nonton film komedi atau apa, tertawa sendirian maghrib. Kata ibu saya, Masya Allah, tetangga iya. Umi pikir kuntilanak maghrib ketawa-ketawa. Ya biasanya kan kalau ketawa-ketawa maghrib siapa? Ya serem, bukan main. Tapi nyatanya memang seperti enggak main game, enggak nonton YouTube. Berapa banyak anak muda sekarang taruh handphonenya, kemudian dia joget-joget, habis akalnya. Mohon maaf ya, saya sebut nih, mohon maaf, ini habis waktu kita, habis pemikiran kita, habis akal kita. Berapa banyak pemuda-pemudi repot membenarkan jogetnya, tapi dia tidak membenarkan gerakan sholatnya, tidak membenarkan ibadahnya, tidak membenarkan perilakunya. Habis. Siapa yang sukses? Mereka yang buat program. Mereka yang buat program sukses. Dan program belum memberikan manfaat, bahkan memberikan kesulitan. Berapa banyak pemuda-pemudi kita meninggalkan sholat karena game. Berapa banyak pemuda-pemudi kita membuka aurat karena programnya. Siapa yang merasa sukses? Mereka sukses. Kita tidak terselamatkan. Apalagi kalau ada siswi kita atau pemudi kita
perempuan kita, anak, saudari kita, mereka joget-joget dengan membuka aurat, kemudian menampilkannya di video di media sosial. Setiap orang yang melihatnya, yang joget dan menyebarkan video tersebut mendapatkan dosanya walaupun dia sedang tidur. Nah, ini disebut namanya dosa jariah. Dosanya ngalir terus. Ada orang lagi tidur tapi dosanya dicatat oleh malaikat. Kenapa? Karena yang mereka share, yang mereka sebar adalah hal-hal yang membuat mereka sia-sia, tidak memberi manfaat. Makanya saya mengajak, ayo coba kita gunakan akal kita untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif. Makanya saya ajak siswa-siswi semua yang menyimak dari rumahnya masing-masing, mulai sekarang tanamkan cita-cita kepada diri kita. Apa yang ingin kita lakukan nanti di masa depan, mulai sekarang kita raih. Saya ajak siswa-siswi SMK Telkom, ingin jadi apa besok? Ingin jadi ahli teknologi, jadilah ahli teknologi yang hebat. Ingin jadi dokter, ayo mulai sekarang kejar cita-cita, jadilah dokter yang hebat. Ingin jadi ulama, jadilah ulama yang hebat. Ingin jadi aparat, jadilah aparat yang hebat. Ingin jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang hebat. Masa depan ada di tangan kalian. Tinggal bagaimana kalian yang mau menentukan. Ingin jadi pengusaha sukses, jadilah pengusaha yang sukses yang hebat. Saya ajak, saya dukung, dan saya senang. Senang kalau melihat anak-anak muda mereka mengejar keahliannya, mengejar kebisaannya. Ya, hobi yang bisa membawa manfaat, hobi yang bisa membawa kebaikan. Atau cita-cita kita yang kita tuju dengan kita sekolah, apa yang ingin kita raih? Ayo anak-anak muda. Seperti tadi disampaikan oleh ayahanda kita, Bapak Kepala SMK Telkom Jakarta, kehidupan ke depan belum tentu lebih mudah dari sekarang. Bisa jadi kehidupan ke depan jauh lebih sulit dari sekarang. Kehidupan kita gak lebih mudah di masa orang tua kita. Makanya ayo cari keahlian, cari kebiasaan. Saya sebutkan, Nabi Allah Adam diutus oleh Allah ke atas muka bumi, bukan hanya sekedar diutus dalam berdakwah menyampaikan syariatnya, tapi Nabi Allah Adam diberikan keahlian oleh Allah, diberikan kebiasaan oleh Allah. Apa? Nabi Adam itu jago bertani. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi Adam itu diberikan 1000 keahlian. Bukan hanya 1.000, tapi Nabi Adam pilih bertani, bercocok tanam. Nabi Adam hebat bercocok tanam, hebat Nabi Adam. Makanya jangan malu kalau kita bertani. Kenapa mesti malu? Kita harus maju, kita harus sukses dalam pertaniannya, harus. Saya kemarin 2 minggu yang lalu ke Aceh. Saya senang sampai di Aceh, Masya Allah, itu petani-petani kopi hebat. Mereka yang menanam kopi luar biasa. Kopinya Aceh pun luar biasa, kita banggakan. Bahkan nomor 2 di dunia setelah Brazil, yaitu kopi Aceh. Indonesia bangga. Bukan hanya itu saja, alhamdulillah Habib, sekarang ada di beberapa wilayah di Aceh sedang menanam kurma. Saya bilang Masya Allah, kurma. Jadi nanti kita makan kurma bukan dari Arab lagi, kurmanya dari Aceh. Bisa jadi. Ini kan apa? Akal yang digunakan untuk hal yang baik. Ayo coba keahlian kita gunakan. Bertani, bercocok tanam, kita mampu kok, kita bisa. Sekarang kan banyak ya, pohonnya kecil atau dari pot saja bisa berbuah. Saya punya ayah tinggal di satu wilayah saya wilayah sempit ya. Kalau mungkin kita bicara Cengkareng, Daan Mogot, masih banyak taman ya, masih banyak mungkin rumah-rumah siswa-siswi masih ada yang punya taman. Saya punya rumah nempel, rumah ayah saya, peninggalan ayah saya nempel dengan rumah tetangga. Tapi ayah saya bangun rumah di atasnya dak. Ibu saya itu memang dari masih muda senang bertanam. Ibu saya nanam di atas. Di atas rumah saya ada pohon. Sampai sekarang ada pohon terong ada. Nah, manfaat ini. Ini akal kalau kita gunakan, manfaat. Ada pohon jeruk itu jeruk macam-macam. Ada jeruk limau, ada jeruk nipis, ada jeruk buat sayur tuh ada, buat sambal tuh ada. Ya, sampai kemarin 2 minggu yang lalu saya panen jeruk limau kecil, saya bagikan tetangga-tetangga. Kan manfaat, ya, berkah luar biasa. Sampai di rumah saya ada pohon cabai macam-macam jenis, dari yang besar sampai yang kecil. Sampai ada cabai di rumah saya, mohon maaf ya, ini cabai kata ibu saya namanya cabai jablay. Cabainya pedes luar biasa. Terus sampai ibu saya bilang begitu. Ada yang bilang lagi namanya cabai jahanam dibilang. Jadi saking pedesnya itu cabai, namanya cabai jahanam. Makanya ada di rumah saya. Silakan kalau mau mampir boleh ya. Nanti saya siapin cabainya, tapi tahunya bawa sendiri ya. Tahunya bawa sendiri ya. Saya siapin cabai. Ibu saya
mau buat sayur naik ke atas. Manfaat tuh. Macam-macam pepohonan, macam-macam. Sampai Gusti bilang ada kacang pistachio, ada ini, ada itu ditanam. Kenapa digunakan? Dan anak-anaknya pun diajarkan. Saya punya pondok di Gunung Sindur di Bogor. Santri saya ajarin nanam. Santri saya bilang harus punya keahlian, harus punya kebiasaan nanam. Apa yang bisa ditanam. Nah, ini akal kalau kita gunakan. Cuma nyatanya kita hidup di zaman, mohon maaf, akal kita tidak diarahkan untuk hal-hal yang manfaat. Berapa banyak orang-orang kita sekarang sibuk bukan menanam hal yang manfaat, tapi mereka sibuk menanam hanya pohon-pohon hias saja. Bukan saya melarang, silakan tanam pohon hias, tapi kalau suatu saat kita mengalami kesulitan, kita nggak bisa keluar atau ekonomi yang menurun, kita sulit membeli sesuatu, tapi kalau kita punya pohon yang bermanfaat yang bisa kita makan, minimal kita bisa petik, kita makan. Tapi kalau pohon hias bisa dimakan, hanya ayo mulai sekarang. Ya tanam pohon hias boleh, silakan, tapi coba kita gunakan untuk yang bermanfaat. Kita sering berdoa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikan negeri yang indah dan Allah berikan pengampun. Tahukah ayat ini turun untuk siapa? Ayat ini turun untuk kaum Sabah. Kaum Sabah itu mereka memiliki perkebunan, mereka menanam, sehingga ketika masuk ke dalam kebun, siapa saja warganya, masyarakatnya keluar pasti membawa hasil berkah. Coba kalau di sekeliling kita, di lingkungan rumah kita tanam, coba katakanlah tanam cabai, insya Allah mungkin ibu-ibu tetangga rumah kita mau buat rujak tinggal petik cabainya. Nah, ini manfaat. Ya. Mungkin kalau siswa-siswi punya kolam, berapa meter kolamnya, ada kolam ikan, coba pelihara ikan yang manfaat. Ini saran dari saya ya, pelihara ikan yang manfaat. Peliharalah ikan apa? Ikan gurame atau ikan nila, ya, ikan nila. Ikan lele juga nggak apa-apa, boleh ikan lele. Walaupun ikan lele salah makanannya. Nah, ikan lele kan makanannya kotoran. Tapi saya bingung, kata dokter ikan lele vitaminnya paling banyak. Tapi saya bilang, dok, tapi ini kan ikan lele makannya kotoran. Iya Habib, tapi vitaminnya paling banyak. Saya bingung, subhanallah. Kadang kita juga gak akan masuk dalam akal manusia. Pohon pupuknya kotoran, tapi buahnya subur. Kan gak masuk. Kita makan kadang-kadang buah, hasilnya pupuknya dari apa? Dari kotoran. Nah, inilah kebesaran Allah, keagungan Allah yang gak akan mampu masuk ke dalam akal manusia. Coba kalau kita pelihara ikan, manfaat. Katakan kita nggak punya uang, kita lagi susah, sulit, atau seperti kemarin di lockdown nggak bisa kemana-mana, kita bisa ambil ikan, kita goreng, kita masak, kita makan. Manfaat tidak? Manfaat. Tapi jujur, mohon maaf, saya sampaikan, walaupun mungkin ada sebagian merasa tersindir, jangan tersindir, tidak. Saya sampaikan ini yang hak. Orang-orang kita diarahkan dari sibukan. Sekarang saat ini mereka sibuk memelihara ikan-ikan yang hanya menjadi ikan-ikan hias, ikan predator atau ikan cupang yang kecil. Betul apa salah saya bicara? Kira-kira kalau kita ekonomi susah, nggak punya uang, ikan cupang bisa digoreng, dimakan? Kemarin saya lihat ada orang kirimin saya, nih, ada orang beli ikan cupang baru 55 juta. Katanya ikan cupang Iron Man apa-apa. Ya, walhasil itu. Ya, mungkin makanya Odading ikan cupang jadi Iron Man. Tapi apa, lihat, apa manfaat 55 juta? Anak kita mainin tuh ikan, dibejek-bejek mati itu ikan. Nah, nggak bisa ngomong apa-apa kita. Hilang uang 50 juta. Apa saya godain, saya bilang mendingan kasih ke pondok saya sih, saya bangunin kamar mandi buat siswa santri-santri, lebih bermanfaat. Tapi ayo mulai sekarang. Makanya arahkan diri kita kepada hal-hal yang manfaat. Cari keahlian, cari kebiasaan. Nabi Nuh pengrajin kayu yang hebat. Sejarah membuktikan kalau Nabi Nuh bukan pengrajin kayu yang hebat, Nabi Nuh tidak akan mampu membuat bahtera yang besar, kapal yang besar. Nabi Idris penjahit yang hebat. Nabi Idris penjahit, Habib, iya. Makanya jangan malu kalau jadi penjahit. Walaupun kita orang laki jadi penjahit, jangan malu. Kalau memang keahlian kita di situ, kebiasaan kita di situ. Ini menjadi hal yang manfaat loh. Di saat kita sulit atau kita tidak bekerja, tapi kita punya keahlian, bisa kita lakukan. Saya kemarin ke Martapura, Kalimantan Selatan. Bangga saya ketemu anak muda.
Mungkin umurnya waktu itu 19 tahun. Saya ketemu. Saya mau pergi sholat Jumat jam 11, sama seperti ini waktunya jam 11. Saya mau pergi sholat Jumat. Tiba-tiba anak muda ini datang ke tempat saya menginap. Dia bilang, Habib mau nggak saya kasih hadiah? Saya buatkan Habib jubah. Saya bilang mau. Saya mumpung gratis, mau. Siapa yang nolak gratis? Ya sudah, sini Habib saya ukur, diukur sebagai badan saya. Setelah diukur, saya mau sholat Jumat. Saya bilang, kapan selesainya? Saya besok Sabtu pulang ke Jakarta. Oh iya, tenang saja Habib. Terus kalau memang belum selesai, kata saya, nanti kirimkan saja. Ya Habib, siap, kata dia. Sudah, saya pergi sholat Jumat. Rapi sholat Jumat, saya hadir satu pengajian. Rapi saya hadir satu pengajian. Pulang kurang lebih saya jam 4:30 sore. Sampai ke tempat saya menginap. Tiba-tiba anak muda ini datang. Pas betul, saya nyampe, dia datang. Dia bilang, Alhamdulillah Habib, ini jubahnya sudah jadi, sudah selesai. Saya bilang, Masya Allah. Jahit ukur jam berapa? Jam 11 pagi, jam 5 sore, 4:30 sore sudah jadi, sudah selesai. Saya bilang, hebat. Saya jahit di Jakarta 3 bulan gak selesai. Saya bilang, ada penjahitnya macam-macam juga ya. Tapi ini luar biasa. Ukur pagi, sore udah selesai. Yang saya kagum anak muda, masih muda, umur 19 tahun, laki-laki. Kan luar biasa. Bangga saya. Saya sampai merunduk, ya Allah, andai semua anak-anak muda kami punya keahlian, punya kreativitas, ya, punya kebiasaan seperti ini, ya Allah, maju kita. Ya, sukses kita semua. Karena saya tanamkan dia. Cari keahlian, cari kebiasaan. Nabi Muhammad pernah berdagang. Nabi Muhammad mengembala, Nabi Musa mengembala. Punya keahlian. Bukan hanya sekedar diutus oleh Allah. Ayo. Anak muda bisa berdagang gak apa-apa. COD gak apa-apa. Kalau kita mampu, kita bisa. Saya dari kecil, ayah saya bukan ustaz, bukan ulama. Ayah saya pedagang, tapi saya diajar oleh ayah saya. Sehingga apa? Saya mengerti ilmunya. Oh, berdagang begini caranya. Oh, caranya mengambil untung seperti ini. Artinya apa? Akhirnya bisa sukses. Saya bisa jalan. Walau kecil-kecil saya berdagang, saya berjualan. Ini apa? Memenuhi keahlian kita, kebiasaan kita untuk memenuhi kehidupan kita. Karena saya mengajak, ayo, biar kita punya keahlian, punya kebiasaan. Ada saya punya tetangga, Masya Allah. Tetangga saya dari SMP, dia setiap malam bangun jam 3 malam. Diajarkan oleh ayahnya berdagang. Dia pergi ke tukang potong kambing. Dia beli kepala kambing, dia beli kaki kambing. Jam 3 malam. Biasanya orang tukang potong kambing senang potong malam, waktu yang tidak diisi. Dia beli kepala kambing, kaki kambing. Dia pergi ke pasar jual. Dia pergi ke restoran sop kambing atau dia jual. SMP terus dilakukan setiap jam 3 malam. Ambil untung 1.000, 2.000, 3.000. Tapi semangat dia berdagang dengan kalian. Mohon maaf, SMA dia sudah punya mobil Honda Jazz. Mungkin waktu itu teman kita yang punya mobil Honda Jazz. Subhanallah. Kita kepengen dong, mungkin nanti anak-anak muda kita kelak lulus dari SMK Telkom, ada yang udah punya mobil sendiri, ada yang punya rumah sendiri. Saya punya tetangga malah lebih lagi. Dia dari kecil uang jajannya disimpan. Oh ini, saya emang gak pernah lihat dia jajan dari kecil, tapi disimpan. Apa manfaatnya? Subhanallah. Sekarang dia kuliah. Dia kuliah sudah punya rumah sendiri, sudah punya mobil sendiri, sudah punya 3 unit usaha sendiri. Kan seneng kita ngeliatnya, bangga. Pengen dong anak-anak kita nanti jadi orang-orang sukses. Ayo nak, mulai sekarang gunakan akal kita. Jangan habiskan. Mau main game silakan. Mau nonton YouTube, cari ilmunya. Cari yang memberikan pengalaman, pelajaran untuk kita. Jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak manfaat. Mereka sudah maju, jangan sampai kita tidak maju. Saya doakan mudah-mudahan jadi orang-orang sukses semuanya. Amin. Seperti contohnya siswi, mohon maaf, kalau bisa, biar bisa masak. Harus Habib bisa masak, harus. Kenapa Habib mengharuskan? Harus ini bukan arti wajib ya, kalau wajib jadi dosa kalau kita nggak melakukan. Harus, artinya saya mengharuskan. Kenapa? Sebab nanti seorang perempuan itu akan berumah tangga. Mau siapa yang makan makanan anak kita, suami kita, kalau bukan kita yang memasak? Jangan kalah orang laki banyak yang pintar masak, masa orang perempuan tidak? Memang sih nak, walaupun setiap suami datang dengan calon istrinya, calon suami meminang calon istrinya, walaupun dia tidak bisa masak, yang namanya sudah cinta pasti jadi. Yang namanya sudah cinta. Saya kasih contoh, ada orang laki datang ke rumah orang perempuan,
Dia bilang, nak, mau nggak kamu jadi istri saya? Kata orang perempuan, kamu mau nggak kak jadi suami saya? Tapi saya nggak bisa masak. Yang namanya orang laki sudah cinta nih. Pasti dia bilang, iya nggak apa-apa, nggak masak nggak apa-apa, nggak makan juga nggak apa-apa. Nah, namanya orang sudah cinta, betul nggak? Seperti itu. Tapi mohon maaf, ada suami istri baru menikah seminggu, istrinya nggak masak. Kalau bukan ribut dia. Nah, kalau kita punya anak perempuan bisa masak minimal, ya sebelum anak perempuan kita menikah, dia masak untuk kita orang tuanya. Dia masak untuk kita, untuk adik-adiknya. Kalau anak perempuan sudah menikah, dia bisa masak untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Andai Allah berikan suatu ujian, ada seorang perempuan punya anak kecil-kecil, suaminya meninggal dunia, dia nggak bilang, ya Allah siapa yang ngasih biaya kehidupan saya, siapa yang mencari rezeki untuk saya. Karena dia punya keahlian, kebisaan, dia bisa lakukan. Dia bisa buka warung makanan, dia bisa jual masakan, atau bisa jual kue dan lain sebagainya. Ini sangat bermanfaat. Makanya yuk kita gunakan akal. Nah, saya sampaikan juga, akal kalau kita gunakan dengan ilmu yang kita pelajari, akal anugerah dari Allah, Allah akan memberikan ilham untuk kita, petunjuk untuk kita. Nah, tidak akan kita menjumpai gunting mana yang kecil, mana yang lebih besar, kalau bukan dengan ilmu akal dan ilham dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Al-Khawarizmi bisa menemukan angka 0 yang sulit ditemukan, yang tidak ada bahan pelajarannya bahkan untuk menemukan itu, tapi al-ilham dari Allah dengan akal yang digunakan dengan baik. Makanya pesan dari saya, sambung hubungan kita dengan Allah. Sambut spirit Ramadan kita, hubungan kita dengan ibadah dengan Allah, dan hubungan kita dengan manusia, timba ilmu, cari ilmunya, pelajari, gunakan akal kita dengan baik. Insya Allah saya yakin, kalau akal kita gunakan dengan baik, apapun masalah kita akan menemukan solusi. Insya Allah, saya yakin. Masalah sekarang ramai virus corona, saya yakin orang-orang kita pun bisa menemukan solusinya kalau akal kita gunakan dengan baik. Saya kasih contoh. Waktu pertama ramai tentang corona, kita harus cuci tangan. Kita harus cuci tangan, betul. Di setiap komplek ada tempat cuci tangan. Bahkan kalau di kampung saya, setiap rumah, depan rumah siapkan tempat cuci tangan. Tiba-tiba ada dokter bilang, kalau cuci tangan, tangannya kerannya itu bekas tangan orang, tangan lagi, tangan demi tangan menyentuh satu tangan ke tangan yang lain. Katanya virusnya cepat menular. Akhirnya apa? Akal lah digunakan. Berpikir, orang-orang berpikir, bagaimana caranya? Cari solusi. Akhirnya sekarang banyak tempat cuci tangan di tempat-tempat umum yang mana kerannya itu tidak diputar dengan tangan, tapi diinjak pakai kaki keluar air. Betul kan? Ini akal kalau kita gunakan. Saya pun yakin apapun masalah kita, kalau kita gunakan dengan akal, pemikiran yang bersih, yang jernih, insya Allah kita akan menemukan solusinya. Makanya saya harap kalau mungkin nanti ada siswa-siswi yang jadi senang mekanik, jadi ahli mekanik, bisa menciptakan kendaraan sendiri, bisa menciptakan motor sendiri, bisa menciptakan mobil sendiri. Saya yakin orang-orang kita hebat-hebat, orang-orang kita cerdas-cerdas. Makanya saya mengajak dari peringatan Isra dan Mi'raj yang mana memang tidak masuk dalam akal manusia, tapi akal kita gunakanlah untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang memberikan manfaat. Mudah-mudahan kelak kita dijadikan orang-orang yang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pesan terakhir, sambutlah Ramadan dengan baik, sambutlah Ramadan dengan semangat. Renungi Ramadan demi Ramadan kita lewati, maka tingkatkanlah ibadah kita. Mulai sekarang ingin jadi apa? Puasa kita terjaga di bulan Ramadan, dari sekarang perbanyak puasa sunnah. Ingin khatam Quran habis bulan Ramadan, mulai sekarang kita membaca Al-Quran. Ingin beramal bersedekah, mulai sekarang kita beramal bersedekah. Ingin saya sholat tarawih full, tidak kalah-kalah, tidak bolong-bolong, mulai sekarang sholat witirnya jangan ditinggal, tahajudnya jangan ditinggal. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan untuk setiap langkah kita. Amin. Allahumma amin. Kita doakan ayahanda Bapak Dr. Dadu, mudah-mudahan
guru agama, semua dewan guru SMK Telkom Jakarta Allah beri panjang umur, semua orang tua siswa siswi Allah beri panjang umur sehat afiat, semua siswa siswi SMK Telkom Jakarta diberi panjang umur sehat afiat. Allah panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan. Allah jadikan kita ahli ibadah, dan setiap Ramadan kita berjumpa dengan Ramadan berikutnya, dan kita dijauhkan daripada maksiat. Amin, Allahumma amin. Terakhir saya ajak SMK Telkom, sempatkan sholat hajat 2 rakaat. Oh Habib, saya masih muda. Iya, walaupun masih muda, saya tahu semua punya cita-cita, semua punya harapan, semua punya keinginan. Semua keinginan kita dengan ikhtiar, usaha, sekolah, belajar kita, serahkan itu kepada Allah. Salat 2 rakaat. Gimana Habib? Niatnya usolli sunnatal hajah rak'atani lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat salat hajat 2 rakaat. Di dalam salat hajat semua keinginan kita, harapan kita sampaikan. Bagaimana caranya? Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca ayat kursi. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai akhir. Di sujud terakhir sebelum tasyahud akhir kita baca, setelah baca subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali, kita baca yang pertama al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kedua kita baca salawat pada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim 10 kali. Ketiga kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Ini 10 kali. Memang jadi agak lama sujudnya, tapi ungkapkan semua pada Allah. Mohon, minta, mengemis. Nah, kalau siswa-siswi SMK Telkom yang di rumah semuanya sholat hajat, saya titip 1 hajat. Apa Habib hajatnya? Hajat umat yang terbesar, musibah corona diangkat oleh Allah. Biar insya Allah negeri kita dijaga, dilindungi, diberikan kedamaian dan kesejahteraan. Amin. Ya Allah, saya yakin semua siswa-siswi yang masih bersih hatinya, doanya dijabah oleh Allah. Coba 1 saja dalam sujudnya dia berdoa minta pada Allah, Allah ijabah, musibah saat ini juga diangkat oleh Allah. Saya yakin dengan kuasa Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, dan dengan cinta Allah kepada hamba-Nya. Makanya coba dipraktekkan. Dan kenapa saya ajarkan ini? Karena nanti siswa-siswi punya hajat, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Nanti ada yang pengen jadi orang sukses, pengen rezekinya banyak, pengen usaha. Ini dibawa terus, walaupun sudah kita dewasa, sudah kita tua. Sholat hajat usahakan, boleh tiap hari, boleh. Hanya 2 rakaat, minta sama Allah. Hajat kita insya Allah diijabah oleh Allah. Dalam hadis Nabi SAW, idza hammal amr yusolli rakaatain. Nabi kalau udah ada keinginan, Nabi sholat 2 rakaat. Minta sama Allah, meluapkan. Mau nangis. Dan saya yakin insya Allah hajat diijabah. Mohon maaf saya sampaikan, mungkin sekarang omongan saya tidak kepake. Siswa-siswi hidup masih senang, masih bisa minta sama orang tua, orang tua berikan. Tapi suatu saat kalau nanti punya masalah dalam kehidupan, coba omongan saya diamalkan, sholatlah hajat 2 rakaat, Allah akan diijabah, semua keinginan kita juga dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surat Fatihah, minta sama Allah, dan kemudian surat Fatihah, keagungan surat Al-Fatihah. Allah angkat setiap musibah, kesulitan, bala, bencana, virus, corona, segala penyakit, dan mereka yang sakit diangkat penyakitnya. Allah diberi kesembuhan, keafiatan, dan Allah jaga negeri kita, diberi kedamaian, dan terutama khusus untuk SMK Telkom Jakarta, Allah beri keberkahan, Allah berikan kejayaan, siswa-siswinya menjadi orang-orang yang sukses, yang bermanfaat dunia dan akhirat, yang membanggakan dunia dan akhirat. Ala kulli niyatin sholihah. Dan juga kita niatkan untuk guru-guru kita, sebagaimana mereka telah memberikan jasa yang mulia kepada kita, mengajarkan kita, membimbing kita. Allah balas kebaikan guru-guru kita, diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita yang menghabiskan hartanya, tenaganya untuk mendidik kita, mengajarkan kita, menyekolahkan kita, Allah balas setiap kebaikan di dunia dan akhirat. Ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Jazakumullah khairan al-mukarram Al-Habib Tagir bin Alwi bin Yahya. Sebelumnya mohon kesediaannya Habib untuk foto bersama dalam rangka penyerahan cenderamata dari SMK Telkom Jakarta kepada Bapak Haji Dadu. Silakan.